Assalamualaikum semuanya, apa kabarnya nih semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, pada kali ini saya mau unboxing, saya mau bersih-bersih rumah, halaman. Kemudian sebelumnya saya mau unboxing dulu nih. Saya habis beli peralatan untuk membersihkan kamar mandi. Nah, ternyata keren juga nih alatnya. Ternyata bisa untuk menyikat sekalian untuk menyapu airnya. Jadi dua fungsi. Nah, yang satu lagi untuk pembersihan toilet sampai ke sela-sela kata dia. Nah, saya iseng nih coba membersihkan karpet pakai ini. Ternyata bisa. Setelah saya sikat karpet ini pakai ini, ternyata masya Allah debunya. Biasanya saya pakai sapu lidi atau sapu biasa sih, pinginnya sih pakai vacuum cleaner, cuma karena belum punya jadi saya biasanya pakai sapu lidi atau sapu biasa aja nih yang bersihkan karpetnya. Ternyata setelah saya pakai alat ini atau bahan sikat ini, ternyata kebawa semuanya, rambut, kemudian debu-debunya kebawa semua. Wah, luar biasa juga nih alatnya. Jadi saya isengkan sebenarnya untuk menyikat kamar mandi. Coba karena baru saya iseng lah untuk bersihkan karpet nih. Oh, masya Allah, ternyata bisa juga untuk bersihkan karpet. Tengok tuh terangkat semua debunya, rambut-rambut, debu-debu. Multifungsi juga nih alatnya, keren. Nah, sekarang kita lanjut bersihkan halaman. Jadi ceritanya hari ini kita bersihkan halaman, rumah, kamar sampai ke dalam ya. Nah, sambil kita bersih-bersih, saya mau cerita sedikit nih, mau sharing. Saya mau karena kata orang tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin banyak yang belum tahu siapa saya, kemudian sekarang tinggal di mana, kampungnya di mana. Nah, sekarang saya mau cerita sampai bersih-bersih. Semoga bunda-bunda semua tidak bosan ya mendengarnya. Mungkin saya mulai dari masa kecil saya dulu dan lahir di mana ya. Saya lahir di Sumbar, tepatnya di Kabupaten Tanah Datar, Batu Sangkar, Desa Situmbuk. Nah, saya bersaudara itu 6 orang, 3 cewek dan 3 cowok. Orang tua saya adalah seorang petani biasa, terkadang menggarap sawah orang. Kemudian sementara ibu adalah ibu rumah tangga yang kadang-kadang juga membantu abah ke sawah. Jadi masa kecil kami itu sering ke sawah. Jadi kalau pulang sekolah diajak orang tua ke sawah, bantu orang tua. Alhamdulillah, walaupun orang tua cuma petani, tapi kami bangga dan salut sama mereka. Orang tua kami ini sangat bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Walaupun susah, tapi mereka berusaha agar kami tetap sekolah dan kuliah tinggi. Melihat kegigihan mereka, kami pun sebagai anak-anak mereka juga terpacu untuk semangat belajar agar bisa dapat beasiswa. Alhamdulillah, dari 6 orang anak ama abah, mereka bisa mengkuliahkan kami 4 orang sampai ke perguruan tinggi atau S1. Alhamdulillah, sungguh luar biasa jasa mereka. Mereka membanting tulang ke sawah demi biar anak-anaknya sekolah. Padahal mereka tidak tamat SD, tapi mereka selalu bertekad walaupun mereka tidak tamat, yang penting anak-anaknya bisa sekolah tinggi. Kalau udah bicara masa orang tua jadi terharu, jadi rindu gitu, karena saya merantau jauh. Jadi kalau ingat orang tua pasti bawaannya melo. Rasanya mau pingin pulang jumpa ama abah, padahal baru kemarin lebaran jumpa mereka. Tapi ya itulah, kalau kita jauh di rantau orang pasti bawanya rindu, pingin pulang kampung, jumpa keluarga. Ya seperti itulah. Kalau lihat perjuangan ama abah, tidak akan terbalas semua jasa mereka. Memang nggak bisa dibalas dengan apapun. Sampai-sampai mereka melupakan diri mereka asal anaknya bisa sekolah.
Masya Allah, orang tua kami luar biasa hebatnya. Kami pun sangat bangga dan sayang sama mereka. Maaf ya ama abah, belum bisa balas semua jasa ama abah. Kalau bercerita ini kayak nggak kuat nih. Jadi bertolak dari cerita itulah makanya saya pribadi, anak yang paling nomor 5, bertekad setelah tamat kuliah itu kira-kira tahun 2004 bulan Oktober itu saya sudah tamat kuliah. Dan kakak-kakak juga sudah tamat kuliah, cuma mungkin rezekinya kakak-kakak semuanya belum dapat kerja gitu. Jadi yang cewek-cewek sudah pada nikah dibawa oleh suaminya. Jadi melihat perjuangan orang tua sudah banting tulang untuk membayar kami sekolah, tamat kuliah juga belum dapat kerja. Jadi saya berpikiran gimana bisa dapat kerja gitu. Kemudian sebulan setelah tamat kuliah saya ngambil ijazah, ngurus ijazah. Sebulan setelahnya kemudian saya kalau nggak salah sebulan ikut les. Nah setelah itu juga belum dapat kerjaan. Kemudian kalau kira-kira awal tahun 2005 awal Februari kalau nggak salah tanggal 3 Februari datanglah suami dari sepupu saya yang dia biasanya tinggal di Batam. Kemudian dia singgah ke rumah, terus dia berceritalah masalah kerjaan di Batam. Kemudian tanpa pikir panjang saya coba minta ikut karena dekat saya pingin kerja, ingin tidak merepotkan orang tua lagi. Kemudian saya cobalah ngomong sama Uda itu, saya panggil Uda, udah ikutlah ke Batam, kayaknya gampang ya cari kerjaan di Batam gitu. Ya gampang-gampang juga enggak, kata Uda itu, tapi kalau kita cari insya Allah disalah, kata dia. Maulah ikut dah gitu. Jadi ya boleh ikut aja, kata Uda itu. Cuma karena saya anak cewek, orang tua agak keberatan. Terus tambah lagi keuangan pada saat itu juga belum ada gitu. Tapi saya pingin sekali bekerja dan pingin sekali ke Batam gitu. Padahal dalam hati juga agak ragu juga karena belum pernah berpisah nih sama keluarga dan orang tua. Terus cobalah ngomong nih sama orang tua pelan-pelan, kemudian juga sama saudara, kakak-kakak. Nah waktu itu memutuskan untuk pergi itu waktunya cuma 1 hari itu aja, karena besoknya udah itu harus sudah balik lagi ke Batam, dan dia balik ke Batam itu lewat Pekanbaru gitu. Terus setelah mengobrol, setelah minta pendapat kakak-kakak, terus kakak bilang ya sudah coba aja, kata dia, mana tahu rezeki Fitri di sana, kata dia. Ya sudah, akhirnya orang tua pun menyetujui. Nah yang kendala sekarang keuangan, ongkos untuk ke sana nggak ada. Terus karena niat saya kuat sekali mau kerja, setelah dibicarakan sama orang tua dan saudara, akhirnya kan diizinkan. Cuma kan sekarang masalah keuangan. Kemudian kakak perempuan saya waktu itu dia punya gelang emas, kalau nggak saya gelang, terus dia pinjamin, ya udah Fit, pakai aja ini dulu, nanti dijual uangnya untuk ongkos ke sana, katanya. Wah, jadi tambah semangat saya mau cari kerja. Sebegitu besar perjuangan kakak saya mau minjamin uang gitu. Jadi saya semangat lah nih, saya ikutlah ceritanya. Sore itu juga berkemas, kemudian minta izin, kemudian jual barangnya, dan berangkatlah kami sore ke Pekanbaru. Sampainya besok pagi subuh Pekanbaru, nanti pagi-pagi baru berangkat ke Batam. 1 hari sampai di Batam saya langsung nangis bombay. Masya Allah, karena tidak pernah jauh dengan keluarga. Ya Allah, kok
sedih ya berpisah sama keluarga gitu kan. Saya jadi sedih juga ngingat-ngingatnya, Masya Allah. Kemudian tapi saat itu saya tidak perlihatkan sedih saya kepada keluarga yang udah tadi. Kemudian saya nangis di kamar sendiri sampai cegukan. Tapi ingat lagi lah pesan orang tua, nggak boleh risau-risau di negeri orang ya katanya. Ya sudah, saya coba kuat. Kemudian saya harus ingat tujuan saya apa ke sini. Jadi coba saya menyemangati diri. Kemudian satu hari sampai di Batam. Besok harinya saya langsunglah pergi melamar pekerjaan, diantar sama teman saya yang sekamar waktu saya di sana. Kemudian saya pergilah melamar di Muka Kuning. Siangnya saya melamar, alhamdulillah malamnya sudah boleh masuk kerja, diterima, maksudnya sudah langsung masuk kerja. Tapi memang waktu itu saya yang diterima kerja itu masih yang ijazah SMA, karena lowongan yang ada pada masa waktu itu adalah ijazah SMA. Tapi nggak apa-apa, yang penting saya bekerja dulu, tidak nganggur di rantau orang. Jadi saya niatnya ya sudahlah, saya jalanin aja gitu, yang penting tidak nganggur. Kemudian saya terimalah kerjaan itu. Malam harinya kan saya sudah kerja tuh, Masya Allah, ternyata begini, ternyata pekerjaan di Batam, perjuangan di rantau orang yang luar biasa. Waktu itu saya bekerja di kontrak selama 6 bulan. Kerjanya itu dari pagi sampai sore, dari jam 7 pagi pulang jam 7 malam, dan bekerjanya itu berdiri. Ya tahulah ya, bekerja di PT seperti itu kalau di Batam. Masya Allah, awalnya kaget, shock, ya Allah, perjuangan sekali ya kerja PT di sini gitu. Tapi saya coba enjoy, saya nikmati, saya jalani. Alhamdulillah lah bisa melewatinya. Dan kebetulan saya tinggal di rumah susun yang disediakan oleh PT tersebut, jadi tidak ngontrak lah gitu. Alhamdulillah lah bisa berhemat lah sedikit kan. Nah, demi bisa berkirim uang ke kampung dan bisa berbayar hutang sama kakak. 1 bulan saya berlalu bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 7 sore. Alhamdulillah lah gajinya lumayan di zaman itu, sehingga gaji pertama yang saya dapat bisa saya kirim pulang untuk lunasi hutang kakak terlebih dahulu, karena sudah ngasih pinjam uang untuk saya ongkos ke sini gitu. Nah, bulan kedua saya kaget lagi, waktu kerjanya ditukar masuk malam. Jadi mungkin karena nggak terbiasa berjaga pada malam hari, ya mungkin agak shock gitu, sempat demam juga waktu itu. Masuk jam 7 malam, pulang jam 7 pagi, jadi dibalik harinya. Kemudian waktu itu istirahatnya ada 2 kali istirahat, yang jam 7 malam sampai 7 pagi itu 2 kali istirahat. Alhamdulillah bisa juga melewati. Nah, karena kontrak saya waktu itu 6 bulan, kemudian saya berpikir nih, nggak mungkin lah saya kerja pakai ijazah SMA terus, dan kan sayang ijazah kuliahnya tidak terpakai. Kemudian selang waktu bekerja itu di PT itu, saya coba-coba masukin lamaran lagi. Waktu itu saya sudah bekerja selama 5 bulan di PT itu. Kemudian saya masukin lamaran lagi, coba-coba masukin lamaran. Kemudian pada suatu hari lamaran yang saya masukin itu dipanggil. Nah, saya mau coba masukin di PT yang bergerak di bidang konsultan IT. Nah, waktu itu saya dipanggil, diwawancara. Besoknya alhamdulillah diterima gitu. Nah, sekarang saya berpikir, sementara kontrak kerja saya tinggal 2 minggu lagi di PT lama, dan di PT yang baru ini saya sudah harus disuruh masuk karena memang orang itu lagi butuh. Bagaimana caranya ya, karena berhenti tidak bisa karena kan sudah terikat kontrak 6 bulan. Kemudian coba saya berpikir, ternyata kan di PT yang lama itu saya masuk malam, masuk waktu itu tidak OT lagi, tidak lembur lagi, jadi masuk jam 11 malam sampai
pagi, jam 7 pagi. Nah, jam 8 sudah masuk lagi di kantor baru. Saya jalanin itu dua-dua. Saya bekerja dengan 2 tempat selama 2 minggu. Malam masuk di PT lama, pagi masuk di PT yang baru. Selama 2 minggu saya lakukan itu. Tepar juga, tapi demi semuanya perjuangan biar pingin kerja lah pokoknya, karena kita hidup di rantau orang ini nggak mungkin lah kita minta-minta lagi sama orang tua gitu. Ya sudah, saya jalani, mudah-mudahan di awal untuk saya ke depannya gitu. Jadi saya jalani lah, alhamdulillah bisa melewati itu. Kemudian sekarang saya sudah bekerja tahun 2005, masih tahun 2005 itu juga, kira-kira bulan Juli saya mulai bekerja di PT yang baru. Nah, PT itu kan bergeraknya di bidang IT, konsultan IT. Jadi konsumennya itu Pemda-Pemda di Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian kebetulan saya diamanahkan untuk memegang provinsinya, provinsi Kepri-nya. Nah, waktu itu awalnya masih di Batam. Kemudian 2006 provinsi Kepri pindah ke Tanjung Pinang. Kemudian saya bolak-balik lah Batam Tanjung Pinang di PT tersebut. Cuma saya lebih intensnya ke Pemdanya. Saya lebih dekat sama orang di Pemdanya. Nah, setelah saya bekerja kira-kira 5 tahun di PT tersebut, alhamdulillah lah, ilmu yang saya dapat di PT itu luar biasa. Saya belajar, diajarin bagaimana, pokoknya belajar lah semua, banyak ilmu lah yang didapat di PT tersebut. Kemudian 5 tahun bekerja di PT itu, 2010 orang Pemdanya nawarin saya nih, mau nggak jadi pegawai tidak tetap di Pemda sini, di provinsi katanya. Terus mungkin karena coba-coba berpikir lagi, apa diambil aja ya, biar coba pengalaman baru, kan di PT sudah pernah kemudian 6 bulan nih di IT ini sudah pernah 5 tahun, mudah-mudahan lah bisa jadi PNS gitu dalam pikiran waktu itu gitu. Akhirnya ya udah saya resign, padahal saya udah pegawai tetap nih di PT yang 5 tahun itu ya, tapi sudahlah, saya ambil lah jadi PTT. Akhirnya saya resign, saya terima tawaran Pemdanya dan saya jadi PTT di Pemda tersebut, yaitu awal 2010. Nah, singkat cerita, 2010, 2011, 2012 saya udah bekerja, kan tambah lagi 5 tahun yang selama di PT itu. Alhamdulillah 2012 saya pergi umroh, alhamdulillah pergi umroh sama orang tua, sama amak sama abah, karena memang betul-betul niat saya waktu kecil, ya Allah saya pingin sekali pergi haji, pingin haji gitu waktu itu, tapi karena mungkin rezekinya masih umroh, ya sudah nggak apa-apa, alhamdulillah lah gitu, dapat umroh dia ada syukur gitu, bila bisa pergi umroh sama amak sama abah. Ya Allah, rasanya mau nangis gitu, ya Allah, pergi ke tanah suci, rindu ya. Jadi sekarang jadi rindu lagi nih. Di sana juga saya berdoa, alhamdulillah kerjaan sudah dikasih, rezeki sudah dikasih sama Allah. Ya Allah, saya pingin diketemukan dengan jodoh yang terbaik. Selalu berdoa saya seperti itu di sana. Ya Allah, saya pingin dapat jodoh yang terbaik, yang bisa membimbing saya, yang jadi pengayom saya, menjadi imam saya gitu. Kemudian singkat cerita, setelah pergi umroh, kemudian tahun 2013 awal, alhamdulillah saya bisa beli rumah, walaupun waktu itu masih nyicil, karena kan nggak mungkin lah beli rumah cash, uangnya dari mana gitu kan. Alhamdulillah nyicil, dan itu saya berani, sebenarnya nggak berani juga awalnya, karena kan masih PTT, apa sanggup nanti bayar per bulannya setiap bulan gitu. Tapi karena saran dari teman saya yang waktu itu sama-sama ngontrak sama saya, satu rumah, ngontrak rumah,
Dia bilang kalau kita nggak seperti ini gimana kita nggak dapat rumah, daripada kita kontrak terus tapi ujung-ujungnya bukan milik kita. Lebih baik kita ngasuh rumah tapi nanti ujung-ujung kan milik kita gitu. Kemudian saya berpikir, tapi bisa nggak ya? Insya Allah katanya. Bismillah aja. Jadi saya ambillah rumah waktu itu 2013. Terus 2013 waktu itu rumah ini masih dalam kondisi tanah. Jadi kami KPR kan masih dalam kondisi tanah, masih mulai membangun. Tapi orang itu sudah langsung suruh KPR, dia bilang seperti itu. Karena belum tahu sama sekali gimana-gimananya, akhirnya karena teman saya juga ngambil, saya ngambil juga lah gitu kan. Nah, setahun pembangunan rumah itu dan berjalan KPR-nya, kemudian teman saya sudah menikah nih. 2013 berapa gitu dia sudah nikah, jadi saya tinggal sendiri nih ngontrak rumah gitu kan. Nah 2014 itu alhamdulillahnya rumah yang sekarang ini juga udah selesai, walaupun masih belum finishing, masih ada sisa tanah, itu saya sekalian renov karena lumayan murah, karena rumah ini kan dibangun dari awal, jadi sekalian lah saya minta renov sama developernya, jadi biayanya agak murah gitu. Jadi daripada saya ngontrak terus, ya sudahlah, yang penting sudah bisa ditempati, saya pindah. Alhamdulillah sih 2014 tuh udah selesai, cuma tinggal finishing aja pembangunan rumah yang sisa tanah itu. Nah kira-kira 2014 itu bulan Maret saya pindah, bulan April alhamdulillah semuanya sudah selesai. Rumahnya udah seperti yang sekarang inilah, rumahnya udah selesai seperti sekarang ini. Terus karena saya masih sendiri, belum menikah, kemudian tetangga pada bilang, ini rumah sudah ada pendampingnya lagi nih, ditunggu-tunggu nih pendamping, biar ada yang dampingin di rumah, kata dia kan. Terus saya senyum-senyum saja, amin, mudah-mudahan Allah kirimkan pendamping secepatnya, berdoa dalam hati seperti itu gitu kan. Kemudian pindahkan bulan Maret, kemudian bulan April karena saya masih sendiri dan rumah ini baru, dan baru yang nempati perumahan ini baru waktu itu 3 rumah 4 rumah lah termasuk saya, jadi khawatirlah orang di kampung gitu kan. Akhirnya amak ke Pinang, jadi pada saat itu ama abah kakak-kakak nganterlah amak ke Pinang, sekalian bawa gorden karena Uni kan bisa jahit gorden, karena rumah ini banyak jendela jadi kelihatan kalau malam hari di luar, jadi suruh minta bikinin gorden sama Uni gitu kan. Jadi pada saat amak ngantar Uni ngantar amak, sekalian mereka bawain gorden dan dipasang di sini. Alhamdulillah lah semuanya dilancarkan gitu. Kemudian mulai bulan April itu jadi amak udah tinggal nih berdua sama Fitri di sini gitu kan, di rumah ini. Bulan April, kemudian bulan Mei dilewati berdua sama amak di sini. Nah tiba-tiba akhir Mei dapat berita duka lah dari kampung, ditelepon dari kampung kalau saudara amak yang laki-laki, abang amak itu meninggal. Kaget lah kan gitu, katanya amak harus pulang. Ya Allah gitu, sudahlah, pesan tiket juga langsung hari itu, minta izin di kantor, antarlah amak pulang ke kampung. Sampai di kampung terus kan takziah nih di rumah, yasinan segala macam. Nah keluarga dari mama ini kan yang meninggal tuh mama, nah anaknya itu dia tinggal di Padang. Kemudian kan waktu mama kami ini meninggal, dia datang ke rumah, terus dia bertanya lah, Fitri udah punya calon belum, dia bilang seperti itu. Belum, cariin lah, kata iseng-iseng gitu kan. Betul nih, kata dia. Iya cariin lah, nggak apa-apa, kalau memang dia baik, dia soleh, dia bisa jadi imam, cariin lah gitu kan. Betul nih, mau dikenalin nggak, katanya. Boleh gitu kan, padahal itu iseng-iseng gitu kan. Kemudian
ternyata di balik musibah mungkin di situ juga ada jodoh kali ya, dipertemukan dengan jodoh. Jadi kan cuma 3 hari nih minta izin di kantor. Nah hari yang keduanya, besok nak mau baliknya, datanglah si bapak suami ini yang jadi suami sekarang ini ke rumah, dikenalin sama sepupu tadi. Kemudian datang dia ke rumah, terus ya tau lah ya kalau orang pertama kali nengok deg-degan gitu kan, Masih malu-malu. Ya taulah, Fitri nggak pernah pacaran, sekali ketemu cowok pastilah ya malu-malu gitu. Perkenalan singkat cuma 1 hari, yaitu di hari mau kembali ke Tanjung Pinang. Kebayang ya, cuma ketemu 1 hari dan itu pun tidak ngobrol banyak, karena kebetulan yang ngantar ke bandara waktu itu adalah calon suami yang maksudnya suami yang sekarang nih. Karena Fitri ke Tanjung Pinang itu tidak bersama Amak lagi. Amak tinggal di kampung karena nanggung juga mau balik ke Pinang. Sebulan situ kan mau puasa, jadi Fitri baliknya sendiri. Nah waktu itu mau ke bandara, diantarlah ceritanya sama calon nih. Nah diantar, di mobil tuh pun tidak ngobrol. Jadi kebiasaan Fitri kalau naik darat nih mabuk, jadi makan antimo. Nah sepanjang jalan tidur. Kebayang lah ya, ketemu 1 hari dan itu pun tidak ngobrol, dan minta nomor HP pun pada saat mau berpisah di bandara. Kebayang lah ya, baru minta nomor HP pada saat di bandara mau pisah. Nah karena nomor HP sudah minta, jadi disitulah mulai ngobrol. Nah sampai di Tanjung Pinang bilang lah ya kalau udah sampai, terima kasih sudah ngantar, pasti gitulah ya basa-basi itu. Terus setelah ngobrol 3 hari via telepon, kemudian suami ini bilang nih, kata dia mau serius, katanya orang tuanya mau datang ke rumah, ke kampung untuk melamar. Hah? Secepat ini? Ya Allah, apakah memang ini jodoh? Jadi coba istiqoroh, mohon petunjuk sama Allah. Begitu juga dengan abang nih. Kita istiqoroh dulu bang, kita minta sama Allah, karena ini adalah untuk seumur hidup gitu. Terus alhamdulillahnya semua dilancarkan. Ya mungkin ini semua sudah jodoh, jalannya jodoh dari Allah. Jadi setelah istiqoroh kami, kemudian seminggu dari perkenalan itu orang tua abang ke rumah untuk melamar. Kemudian semuanya diatur sama keluarga di kampung, karena Fitri kan di Tanjung Pinang. Terus setelah disepakatilah pertemuan dua keluarga, disepakatilah akad nikah sebulan lagi, yaitu di bulan puasa, itu tepatnya di akhir Ramadan. Nah akad nikahnya tanggal 25, kemudian resepsinya tanggal 4 gitu, setelah lebaran. Waktu itu kebetulan yang menikah tidak Fitri aja, tapi disejalankan dengan adik laki-laki yang juga mau menikah. Waktu itu kami kakak beradik pernah bergurau-gurau ketika orang tua selalu bertanya, kapan nih kalian berdua mau menikah lagi, tinggal berdua lagi, cepatlah, kata orang tua gitu kan. Terus kami selalu kompak nih menjawab, insya Allah kami akan nanti sekali berdua nikah. Ternyata Allah kabulkan, kami menikah di waktu yang sama. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Jadi sebelum memutuskan menikah dengan suami, bikinlah kesepakatan nih sama suami, mau nggak ikut ke Tanjung Pinang gitu, karena Fitri sudah bekerja di sini di Tanjung Pinang. Alhamdulillah suami nyemangatinya dan dia mau berkorban, mau pindah ke Tanjung Pinang. Terima kasih suamiku sudah mau berkorban. Kemudian alhamdulillah sebulan setelah menikah langsung hamil, dan
dikaruniai seorang bayi yang lucu, bayi perempuan yang lucu, alhamdulillah, yaitu Uni Kansa. Kemudian 2 tahun umur anak pertama, ambil lagi anak kedua, yaitu adik Kaira. Memang waktu itu Allah memang belum kasih rezeki ke abang untuk masalah kerjaan. Nah, mungkin Allah kasih rezeki melalui anak. Nah, waktu hamil anak kedua, abang alhamdulillah dapat pekerjaan di kantor tempat kita kerja. Alhamdulillah sekali. Bersama-sama. Semua dinikmati aja, karena jika kita terima dengan ikhlas, insya Allah rencana Allah lebih baik dari rencana kita manusia. Amin ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Udah cerita panjang lebar, mungkin yang dengar mungkin ada yang bosan kali ya. Begitulah perjuangan hidup jauh merantau ke negeri orang demi sesuap nasi gitu. Semoga cerita ini menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa ya, tungguin video berikutnya. Terima kasih.